Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asam humat bisa jadi penyelamat saat musim kemarau. Lalu bagaimana manfaatnya jika digunakan saat musim penghujan, dan apakah asam humat tetap bisa digunakan saat musim penghujan? Untuk lebih lengkapnya lagi, simak video kali ini sampai akhir. Halo sahabat Seneng Tani, kembali lagi di channel Seneng Tani bersama saya Titis. Semoga Anda tetap senang untuk menjadi petani, dan semoga sahabat Seneng Tani semua sehat selalu, dilancarkan rezekinya, dan tentunya tetap semangat untuk bertani. Jika di video-video kami sebelumnya yang diambil saat musim kemarau, kami sudah banyak sekali membuktikan manfaat penggunaan asam humat saat musim kemarau, yaitu bisa mencegah tanaman dari cekaman kekeringan, karena asam humat ini mampu meningkatkan daya ikat tanah terhadap air, jadi tanaman bebas dari kekeringan. Lalu ada yang bertanya, apakah asam humat tetap aman digunakan saat musim penghujan? Jadi di video kali ini kami akan menjawabnya. Jadi sebenarnya sahabat Seneng Tani, asam humat ini sifatnya adalah seperti spons, di mana dia ini mampu menahan air. Jadi jika kita masukkan spons ke dalam air, dia tetap bisa menahan air, kemudian jika kita peras, dia akan mengeluarkan air. Jadi sifatnya adalah seperti spons tadi. Saat musim kemarau, di mana pasokan airnya sedikit, air tetap bisa tertahan di bagian yang seperti spons tadi. Sedangkan saat musim penghujan, seperti yang kita tahu, jika spons ini sudah dipenuhi oleh air, maka dia tidak bisa menampung air lagi. Nah, sama halnya dengan asam humat ini. Jadi saat hujan terjadi, asam humat ini berfungsi untuk tetap menahan air supaya bisa tetap tersedia untuk tanaman, dan jika intensitasnya sudah tinggi, dia akan melepaskan air tersebut, jadi tidak membuat tanah ini jenuh terhadap air. Selain itu, asam humat saat musim penghujan juga bisa berperan sebagai pH buffer atau penstabil pH. Karena saat musim penghujan, kemungkinan pH di tanah kita ini akan semakin menurun karena tingkat keasaman air hujan yang tinggi. Nah, di sini peran asam humat ini sangat penting untuk menstabilkan pH tanah ataupun pH permukaan tanaman kita supaya tidak terlalu drop. Jadi pertumbuhan tanaman bisa tetap optimal dan tanaman pun bebas dari serangan patogen penyakit. Nah, perannya sebagai pH buffer tadi ini juga berhubungan dengan ketersediaan unsur hara nitrogen dan fosfor dan unsur-unsur hara lain yang bisa tersedia saat pH-nya optimal. Karena unsur hara seperti nitrogen, fosfor, kalium, magnesium ini tidak bisa tersedia saat kondisi tanah kita terlalu asam. Jika pH tanah kita sudah stabil, maka ketersediaan unsur-unsur hara tersebut bisa tetap terjaga, jadi bisa tetap untuk memenuhi kebutuhan tanaman kita. Selain itu, asam humat juga berperan sebagai agen kelat untuk unsur-unsur hara mikro sehingga lebih mudah diserap oleh tanaman. Jadi jawabannya adalah asam humat tetap aman untuk digunakan saat musim penghujan, bahkan mungkin akan sangat bermanfaat untuk tetap menstabilkan pH tanah dan juga pH permukaan tanaman kita. Pengaplikasian asam humat saat musim penghujan bisa diaplikasikan dengan kocor ataupun spray. Jika digunakan untuk pengocoran, maka bisa menggunakan dosis 2 gram per liter air dengan interval pengaplikasian 7-10 hari sekali. Kemudian untuk penyepraian ini juga bisa menggunakan dosis 2 gram per liter, atau lebih amannya sahabat tani cukup menggunakan 1 sendok untuk 1 tangki. Kemudian dispraykan dengan interval setidaknya 2 kali sebulan. Ini fungsinya adalah untuk tetap menstabilkan pH di permukaan tanaman kita. Bukti dari efektivitas penggunaan power soil bisa dibuktikan di lahan kami sendiri, karena lahan ini untuk perawatannya kami rutin mengocorkan power soil, dan sudah terbukti setelah kita melakukan pengecekan pH tanah, sudah terbukti pH tanahnya cenderung netral mendekati 7, dan selama ini tingkat kematian di lahan ini bisa dikatakan sangat minim karena pH tanah yang sudah optimal tadi. Jadi kami sarankan untuk sahabat Seneng Tani semua mempersiapkan asam humat, contohnya yaitu power soil, untuk diaplikasikan saat musim penghujan untuk
tetap menstabilkan pH tanah dan juga pH permukaan tanaman kita, jadi tanaman kita tetap aman pertumbuhannya dan aman dari serangan patogen penyakit. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat untuk sahabat senang tani semua, dan jika dirasa bermanfaat silakan untuk di-share ke teman-teman yang lain. Jangan lupa like, comment, dan subscribe supaya tidak ketinggalan informasi dari kami selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan video kami dan mendukung channel ini untuk berkembang. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Terima kasih. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.